Om Tat Sat Ekamevam Advitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Avignamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Inggih, Sang Maharsi Suci, Guru Suci, titiang nunas tuntunan, ampura semoga tidak kenau pedrawa. Ide Sang Sulingge, ide Pandita Sang Maraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati dan yang saya muliakan, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan yaitu ajaran Pancabudindriya, Pancakarmendriya yang harus kita kendalikan, harus kita waspadai, jangan sampai membuat diri kita susah dan menderita. Tetapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur ke hadapan Sang Maha Pencipta, Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, ya saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin berbagi yaitu tentang ya ajaran agama Hindu, yaitu 10 indria yang ada pada diri setiap orang di dunia ini, begitu ya. Jadi kita yang harus perlu waspadai, harus kita kendalikan agar jangan membuat susah dan menderita bagi diri kita, demikian ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya dapat bawakan, begitu juga apa yang saya bisa sampaikan, ya mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Dan begitu juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Jadi bahwa hidup kita ini disebut bisa berguna apabila kita dapat memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini juga saya mohon kiranya berkenaan, tolong like, subscribe, dan share, begitu ya, agar ajaran yang sangat baik ini yaitu dapat disebarluaskan kepada generasi penerus, begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di alam ini dapat mewaspadai, begitu ya. Ya, di dalam hal-hal yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita, begitu ya. Jangan sampai membuat diri kita akan susah dan menderita, begitu ya. Dan begitu juga mudah-mudahan yang ikut menyebarluaskan ajaran yang sangat baik dan adiluhung ini mendapatkan juga karma baik atau pahala dalam kehidupan kita, begitu ya. Kita selalu dituntun ya ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Begitu juga mudah-mudahan kita juga selalu dituntun di dalam kehidupan ini selalu hidup rukun, harmonis, damai, bahagia dan sejahtera bersama keluarga, dan demikian juga bersama orang lain. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui, Pancabudindriya, Pancakarmendriya adalah 10 indria ini yang betul-betul harus kita bisa kendalikan, begitu ya. Kita waspadai, jangan sampai menyusahkan diri kita, demikian ya. Jadi yang pertama adalah yaitu di dalam Pancabudindriya ini adalah Caksu Indriya, begitu ya. Caksu Indriya ini adalah indria yang ada pada mata kita. Jadi perlu kita ketahui bahwa mata ini adalah merupakan indera yang sangat penting bagi diri kita untuk dapat nanti kita
melaksanakan aktivitas berjalan sebagaimana mestinya begitu ya. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa di mata kita juga ada indria begitu ya, yang perlu kita waspadai. Misalnya selaku contoh Bapak Ibu sekalian, ada seorang pemuda yang mungkin tampan dan ganteng begitu ya. Ya, jadi karena dia melihat dirinya tampan, ganteng begitu ya, lalu dia ini artinya berusaha memikat banyak para wanita begitu ya. Dan bukan cuma sekedar memikat ya, tetapi ya pemuda ini juga ya mengulurkan hawa nafsunya begitu ya, melaksanakan hubungan intim lebih jauh begitu ya. Ya, sehingga kalau banyak nanti para wanita ini yang mengadu begitu ya, jadi bahwa dirinya sudah berbadan dua, maka ini akan membuat susah bagi pemuda ini begitu ya. Jadi bagaimana cara mempertanggungjawabkan begitu ya. Kalau cuma satu orang mungkin yang berbadan dua ini bisa dipertanggungjawabkan, tapi kalau banyak orang, nah ini akan susah dipertanggungjawabkan, membuat pemuda ini akan bingung begitu ya, dan ketakutan demikian ya. Dan kalau lari dari misalnya persoalan yang dihadapi ini lebih fatal lagi begitu ya, maka para wanita ini pasti akan mengadukan secara hukum begitu ya, tentang pelecehan seksual begitu Bapak Ibu sekalian ya, yang mengancam diri pemuda ini akan diproses secara hukum dan akan bisa dipenjarakan begitu ya, kalau tidak bisa bertanggung jawab demikian ya. Jadi demikian selaku contoh Bapak Ibu ya, bagi karena mata kini kita melihat banyak para wanita, maka kita juga selalu melaksanakan menguluri hawa nafsu kita sehingga membuat diri kita menderita dan susah begitu ya. Dan contoh yang kedua misalnya Bapak Ibu ya, jadi mungkin yang hidup di pedesaan maupun di perkotaan begitu ya. Jadi karena kehidupan kita ini di zaman yang modern sekarang ini adalah zaman persaingan begitu ya. Ya, baik persaingan secara sehat maupun tidak sehat begitu ya. Nah, misalnya saja mungkin kita tinggal di pedesaan misalnya di perkotaan, kita melihat begitu tetangga kita begitu ya. Jadi misalnya membeli kursi baru misalnya gitu ya. Jadi kita juga tidak mau kalah begitu ya. Kita harus juga mempunyai kursi yang baru yang lebih bagus lagi begitu ya. Padahal di dalam rumah kita sudah kita mempunyai kursi yang bagus begitu ya. Tetapi karena kita mungkin karena egonya ini tidak mau kalah, ya kita harus juga membeli kursi baru gitu yang lebih bagus. Demikian selaku contoh. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, karena apa? Kita ini hidup ini kita mengikuti keinginan kita begitu ya. Tidak artinya kita mengikuti kebutuhan kita begitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang akan membuat yaitu diri kita susah begitu ya. Ya apalagi umpama kita hidup di perkotaan begitu ya. Misalnya mungkin suami kita misalnya apakah sebagai pegawai swasta maupun umpamanya misalnya sebagai misalnya pegawai negeri yang bawahan begitu ya, yang gajinya pas-pasan begitu ya. Jadi kalau kita misalnya mengikuti keinginan kita, nanti kita akan membuat kehidupan kita lebih berat begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan perlu diketahui bahwa di dalam kehidupan kita berumah tangga ini sangat kompleks sekali begitu ya. Jadi belum kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan hidup kita yang harus dipenuhi, dan begitu juga kebutuhan pendidikan bagi anak-anak kita begitu ya. Dan yang ketiga ini mungkin kebutuhan untuk misalnya saling tolong menolong begitu ya. Ada hajatan di lingkungan desa maupun di perkotaan begitu ya. Dan yang keempat itu mungkin ya kita melaksanakan punio begitu ya kepada ya tempat ibadah kita, begitu juga pada organisasi kita begitu ya. Nah itulah karena kebutuhan terlalu banyak ini sering Bapak Ibu sekalian saya dengarkan begitu ya. Kehidupan masyarakat tinggal perkotaan begitu juga pedesaan terlalu berat begitu ya. Jadi karena banyak kebutuhan. Olehnya itulah kita perlu hati-hati di dalam kehidupan ini ya. Demikian supaya tidak akan memberatkan kita
membuat diri kita akan susah begitu ya. Jadi begitu juga suami kita begitu, jangan sampai susah. Nah inilah selaku contoh Bapak Ibu sekalian ya, kita selalu mengikuti keinginan kita bukan kebutuhan kita. Ya kalau kita keinginan kita ini layani Bapak Ibu sekalian, walaupun umpamanya dunia ini kita kuasai, kita tidak puas juga begitu ya. Tapi kalau umpamanya keinginan kita ini sesuai dengan kebutuhan apa yang kita perlukan, ya itulah kita penuhi begitu ya. Jangan sampai memberatkan diri kita dan keluarga kita. Itu selaku contoh, karena indria ini yang ada pada mata kita kini tidak bisa kita kendalikan. Ini yang pertama. Dan yang kedua di dalam pancabudindriya adalah yaitu ya serotendriya. Serotendriya ini adalah indria yang ada pada telinga kita begitu ya. Jadi misalnya kita tinggal apakah di pedesaan maupun di perkotaan ini ya, demikian ya. Jadi kita ingin memiliki alat hiburan begitu ya, ingin memiliki sound system kayak begitu ya, sound system ya. Jadi demikian ya. Jadi kita ini karena melihat tetangga ini mempunyai sound system, kita juga ingin mempunyai sound system ini atau alat hiburan yaitu ya. Jadi ini sebenarnya bagus begitu untuk menghibur diri kita ya. Tetapi kalau umpamanya kita ini berlebihan Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat diri orang lain susah, begitu juga diri kita susah. Ya, selaku contoh misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Begitu kita setelah selesai misalnya membeli sound system ini, artinya alat hiburan ini untuk kita bisa misalnya menyanyi atau berkaraoke begitu ya dengan keluarga kita begitu ya. Lalu kita umpamanya memutar sound system kita terlalu keras begitu ya. Ya karena kita inginnya bukan cuma kita sekeluarga yang mendengarkan, tapi kalau bisa semua warga desa itu mendengarkan sound system kita yang baru begitu ya, yang baru kita beli itu selaku contoh. Dan ini kita tidak menyadari bahwa di sekitar kita ini ada tetangga-tetangga kita begitu ya. Mungkin ada tetangga kita yang sementara ya sakit begitu ya. Jadi yang perlu istirahat begitu, tidak bisa diganggu istirahatnya karena mungkin badannya kurang sehat begitu ya. Ada juga mungkin yang tetangga kita yang kerja seharian itu yang sangat bekerja keras begitu ya, mau istirahat ya. Jadi karena kita mendengarkan artinya ya alat hiburan ini, sound system ini diputar selalu keras, akhirnya tidak bisa tidur begitu ya, mengganggu istirahatnya begitu ya, selalu contoh ya. Apalagi nanti kita memutar sampai jauh malam begitu ya, akan mengganggu ketentraman orang lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya memang tujuan kita untuk supaya kita terhibur, tetapi jangan sampai membuat orang lain susah begitu ya. Jadi kalau orang lain susah ini banyak yang mengumpat, banyak yang memaki begitu ya, karena mungkin ya bising dengan suara hiburan ini misalnya begitu ya. Maka kita ini akan menampung karma-karma buruk begitu dalam otak kita begitu ya. Jadi akan membuat nanti mungkin rezeki kita seret begitu, tidak bisa lancar masuk di dalam keluarga kita begitu ya. Ya karena kita mendapatkan karma buruk begitu Bapak Ibu sekalian, itu selaku contoh. Jadi itulah yang kita tidak kendaki Bapak Ibu sekalian. Jadi marilah kita ya tenggang rasa begitu ya kepada tetangga kita begitu ya. Jadi jangan sampai mengganggu, mari kita bersama tetangga ini berusaha untuk menjalin kerukunan, keharmonisan di dalam kehidupan kita begitu ya. Agar kita bisa saling menyayangi antara satu dengan lain di lingkungan tetangga, lingkungan keluarga kita begitu sebagai contoh ya. Nah inilah Bapak Ibu ya, karena mungkin kita ini tidak bisa mengendalikan diri begitu sehingga membuat orang lain susah ya. Demikian selaku contoh. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, yaitu yang ketiga adalah yaitu granendriya. Granendriya ini indria yang ada pada hidung. Nah ini
hidung kita ini juga Bapak Ibu sekalian ada indria dalam hidung kita ya. Demikian ya. Ya, misalnya saja selaku contoh, jadi bahwa mungkin di zaman yang zaman modern ini sekarang begitu ya. Jadi cenderung orang-orang itu mengikuti apa yang ada di luar sana begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi misalnya mungkin di negeri misalnya barat itu banyak mungkin orang itu salamnya cepaka cepiki begitu ya. Jadi saling mencium begitu misalnya ya. Jadi kita ini juga ingin mengikuti begitu ya. Seperti apa yang ada di barat, demikian contohnya ya. Nah, kita perlu ketahui Bapak Ibu sekalian, ya inilah ya, karena kita ini adalah adat ketimuran Bapak Ibu lain demikian ya. Jangan kita samakan dengan adat yang ada di luar itu demikian ya. Jadi kita adalah adat yang memerlukan sopan santun begitu ya, tata krama dan sebagainya demikian ya. Kalau kita umpamanya melaksanakan misalnya cepaka cepiki atau umpamanya mencium kepada misalnya keluarga kita ya, misalnya mungkin anak-anak kita ya, suami kita, begitu juga misalnya umpama bapak kita, mertua kita, itu tidak ada masalah ya, demikian ya. Tetapi kalau umpama kita sudah ini cepaka cepiki di luar kepada sembarangan orang begitu ya, nah ini ya nanti akan membuat masalah begitu ya bagi diri kita, bagi keluarga kita begitu ya. Jadi karena kalau sudah bersentuhan itu Bapak Ibu sekalian, ya itu akan timbul pikiran yang lain-lain dalam diri kita begitu ya. Demikian. Nah, hal ini kan kita tidak kendaki Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ada indria di hidung kita harus kita kendalikan demikian ya. Dan contoh yang kedua Bapak Ibu sekalian, misalnya mungkin bapak-bapak kita begitu ya, kalau umpamanya bekerja di kantoran atau di mana, ya misalnya biasa memakai parfum misalnya ya, demikian ya, untuk pengharum badan atau pengharum pakaian misalnya ya. Ya misalnya kalau umpamanya nanti misalnya ibu kita, istri kita di rumah ini misalnya mencuci pakaian ya, ada mencium begitu, ada parfum lain yang menempel di baju suaminya begitu ya, jelas ini akan menimbulkan tanda tanya dan menimbulkan masalah. Ya tidak jarang terjadi cekcok begitu di dalam kehidupan berumah tangga demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ini cuma gara-gara parfum begitu ya. Karena inilah karena kita mungkin ya sebagai misalnya suami ini ingin selalu dicium misalnya harum begitu sama orang lain ya. Ya kalau umpamanya cuma untuk mengharumkan diri kita tidak jadi masalah, tapi kalau umpamanya ada maksud untuk tujuan menarik ya bagi orang lain begitu, nah inilah yang bermasalah begitu ya. Nah hal itu yang kita tidak kendaki Bapak Ibu sekalian. Inilah karena ada indria dalam hidung kita yang harus kita kendalikan. Nah ini yang disebut granendria ya, begitu ya, indria yang ada pada hidung. Dan yang keempat itu yaitu adalah jihwen indria. Jihwen indria ini adalah indria yang ada pada lidah kita. Jadi lidah ini adalah sangat megang peranan penting begitu ya. Jadi kalau orang ada bermasalah di lidahnya akan menjadi wowok begitu ya, tidak bisa berbicara begitu contohnya ya. Tetapi kalau lidah kita juga ini ya kita salah pergunakan begitu, misalnya untuk misalnya menggosip orang begitu ya, membicarakan orang lain begitu ya. Mungkin kalau umpamanya mungkin apa yang kita gosipkan, apa kita bicarakan ini benar, mungkin ya tidak ada masalah begitu ya. Kalau umpama tidak benar, umpamanya orang berbuat yang salah begitu kita gosipkan, nah ini yang bermasalah Bapak Ibu sekalian ya. Ya maka kita akan menyimpan karma buruk di dalam otak kita nanti demikian ya. Itu yang perlu kita waspadai. Ya kalau umpama sebelum kita misalnya menggosipkan orang begitu ya, membicarakan orang misalnya Bapak Ibu sekalian, apalagi memfitnah orang ya. Jadi baiknya kita harus introspeksi diri dulu demikian ya. Kita harus berkaca pada diri kita sendiri begitu ya, bahwa kita sebagai manusia ini adalah tidak sempurna begitu ya. Di dalam kehidupan kita pasti banyak kita pernah berbuat salah begitu ya. Jadi itulah makanya kalau kita memang
sebagai manusia yang tidak sempurna, janganlah selalu kita membicarakan orang lain begitu ya, yang tidak benar, demikian selaku contoh. Nah, yang akan nanti membuat artinya energi negatif ya, kita dapatkan begitu ya, kita akan mendapatkan karma buruk begitu ya. Nah, sehingga nanti kita juga akan rezeki seret begitu ya, tidak bisa lancar masuk ke keluarga kita, demikian ya, karena kita tertumpuk yaitu karma-karma buruk di dalam otak kita, demikian Bapak Ibu sekalian sebagai contoh ya. Jadi demikian itu Bapak Ibu sekalian contohnya, kalau umpamanya dari lidah ini kalau kita tidak bisa kendalikan akan membuat masalah bagi orang lain maupun kepada diri kita, demikian ya. Dan yang kedua contohnya, lidah ini juga adalah sebagai pengecap rasa begitu ya. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu sekalian ya, di zaman yang serba mudah begitu ya, jadi seperti makanan sekarang siap saji banyak begitu ya. Nah, ini perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena mungkin makanan itu ya, saya mungkin khawatirkan begitu ada pengawet begitu ya, yang akan membuat mungkin ya gangguan kesehatan bagi tubuh kita begitu ya. Dan demikian juga ya bagi kita yang sudah berumur begitu ya. Jadi kalau umpamanya sudah tua ini Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa juga sudah mengendalikan diri tentang makanan begitu ya. Jangan kita selalu makan daging begitu ya. Karena kalau kita selalu makan daging, apalagi sudah kita mengidap hipertensi misalnya, tekanan darah yang tidak stabil, nah ini dikhawatirkan nanti begitu ya. Jadi akan membuat yaitu tekanan darah tinggi kita akan naik begitu ya. Ini akan membuat diri kita ada gangguan kesehatan dalam tubuh kita, demikian ya. Nah, inilah selaku contoh Bapak Ibu sekalian yang perlu kita waspadai begitu ya. Karena ini sudah ada kejadian yaitu di daerah saya ya, orang yang berbelanja di warung membeli daging begitu ya. Jadi karena mungkin dia makan daging terlalu berlebihan begitu ya. Jadi langsung Bapak Ibu ya, ampal di tempat begitu ya. Langsung pecah pembuluh darah dan langsung artinya tidak bisa diselamatkan lagi begitu, langsung meninggal di warung ini Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi itu ya kita tidak kehendaki. Olehnya itu Bapak Ibu ya, mari kita betul-betul lidah kita bisa kendalikan. Yang nikmat itu belum tentu akan membuat sehat badan kita begitu ya. Jadi itulah yang perlu kita ketahui. Jadi demikian Bapak Ibu ya, bahwa di dalam lidah kita juga ada indria begitu ya, yang perlu kita waspadai. Dan yang kelima ini adalah yaitu tuak indria. Tuak indria adalah indria yang ada pada kulit begitu ya. Jadi kulit kita juga ini Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah merupakan pembungkus daripada daging atau umpamanya tulang kita, demikian ya. Dan kulit ini juga ya ada indria dalam kulit kita begitu ya. Jadi kita ingin supaya kulit kita selalu mulus begitu ya. Jadi kulit kita selalu artinya mungkin kelihatan indah begitu ya. Tetapi kalau umpamanya misalnya Bapak misalnya atau Ibu ini merawat kulit kita dengan cara misalnya mempergunakan lulur atau kan bermiap, itu tidak ada masalah ya. Nah, tetapi kalau membuat untuk kita mempercantik diri, misalnya dengan cara melaksanakan misalnya operasi plastik begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita khawatirkan begitu ya. Jadi bahwa nanti lama-kelamaan akan terjadi gangguan kesehatan bagi muka kita atau tubuh kita begitu ya. Karena namanya barang plastik tentu mungkin dalam pikiran kita ada unsur kimia di dalamnya begitu ya, yang akan membuat gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Nah, hal itulah yang kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita kendalikan indria yang ada pada kulit kita. Dan yang kedua sebagai contoh yaitu misalnya kulit ini adalah yaitu indera perasa begitu ya. Jadi ini kalau umpamanya kulit dengan kulit ini bersentuhan akan merangsang begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kalau umpamanya kita mungkin
misalnya berpelukan kepada ya istri kita begitu ya, suami kita, begitu anak-anak kita ya, keluarga kita tidak ada masalah ya. Tetapi kalau umpama kita sudah selalu berpelukan dengan orang lain begitu, tentu nanti akan menimbulkan masalah begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itulah yang perlu kita kendalikan, bahwa di kulit ini ada juga indria yang perlu kita ketahui ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang panca budindria yang ada pada diri kita yang harus kita kendalikan. Demikian ya. Jadi yang berikut yaitu adalah panca karmendria. Panca karmendria adalah ada 5 indria ini Bapak Ibu yang akan membentuk karma di dalam diri kita, dalam tubuh kita, demikian ya. Ya, kalau umpama kita selalu berbuat baik akan mendapatkan karma baik ya, tapi kalau kita berbuat yang tidak baik akan mendapatkan karma buruk, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan begitu juga kita akan bisa membuat diri kita akan susah dan menderita begitu ya. Nah, ini selaku contoh Bapak Ibu sekalian, karmendria yang pertama ini adalah yaitu panendria. Panendria ini adalah indria yang ada pada tangan kita begitu ya. Ya, kalau tangan kita ini Bapak Ibu sekalian sangat penting sekali ya, kita sebagai manusia ini, karena tangan ini adalah untuk alat sebagai kita dapat melaksanakan pekerjaan ini, demikian ya. Ya, kalau tangan ini kita pergunakan untuk bekerja, mencari nafkah dengan kerja keras, misalnya untuk cari masa depan, yaitu sangat baik begitu ya. Jadi untuk mendukung kehidupan kita. Tetapi kalau tangan kita ini Bapak Ibu sekalian ini ya, pergunakan misalnya untuk salah begitu ya. Ya, untuk salah, misalnya kita pergunakan menempeleng orang atau memukul orang begitu misalnya ya. Nah, ini tentu sangat bermasalah begitu ya. Ya, kita bisa akan dituntut pelanggaran KDRT begitu ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga begitu ya. Jadi kalau kita memang terbukti bersalah Bapak Ibu sekalian, memukul orang, menempeleng orang begitu ya, kita akan bisa dituntut sesuai dengan prosedur hukum, dan kalau kita terbukti bersalah kita akan dipenjarakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang membuat diri kita susah dan menderita begitu ya. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui. Di samping juga nanti akan membuat karma-karma buruk bagi kita ya. Jadi karena hukum karma itu hukum sebab dan akibat ya. Kalau kita mukul orang, suatu saat pasti ada yang memukul kita begitu ya. Itu selaku contoh Bapak Ibu sekalian ya. Karena hukum sebab dan akibat. Nah, inilah. Jadi kita akan mendapatkan karma buruk di dalam diri kita, demikian ya. Kalau kita berbuat seperti itu. Dan contoh yang kedua, misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kita misalnya orang bilang panjang tangan ya. Jadi misalnya mengambil barang orang ini melalui tangan kita ya. Nah, disebutkan di dalam definisi itu mungkin pencurian ini ya. Mengambil barang ini, mengambil barang orang lain ya, sebagian atau keseluruhan dengan maksud untuk memiliki begitu ya. Jadi maka ini akan melanggar hukum begitu ya. Ya, kita bisa dituntut sesuai dengan prosedur hukum ya. Jadi walaupun sebagian atau banyak kita ngambil, sama saja itu tetap juga disebut pencuri begitu ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita terbukti juga bersalah melakukan mengambil barangnya orang, kita juga akan dituntut sesuai dengan prosedur hukum dan bisa kita dipenjarakan, demikian ya, yang membuat diri kita juga susah dan menderita. Dan yang ketiga juga Bapak Ibu sekalian, selaku contoh ya. Jadi misalnya kalau tangan ini adalah alat peraba begitu ya. Jadi demikian ya. Jadi sangat sensitif sekali ini tangan ini ya, demikian ya. Jadi kalau kita umpamanya misalnya mungkin sebagai petugas kesehatan begitu ya, di dalam menangani pasien misalnya kita meraba-raba itu barang yang memang tidak perlu kita raba begitu ya, kita raba bergerayangan ke sana kemari begitu misalnya selaku contoh ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini juga nanti akan bisa dituntut ya tentang pelecehan ya, demikian ya. Jadi inilah perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa di tangan ini ada yang namanya yaitu indria-indria yang harus kita kendalikan begitu ya. Ya, jangan sampai membuat diri kita susah dan menderita.
Jadi itu selaku contoh Bapak Ibu sekalian, yaitu yang disebut panendriya. Yang kedua adalah pada indriya. Pada indriya adalah indriya yang ada pada kaki kita, begitu ya. Jadi yang ada pada kaki kita, jadi kita bisa sampai di tempat tujuan dengan cara kita berjalan, ya. Apakah berjalan kaki atau umpamanya berjalan kita melalui kendaraan dan sebagainya ya. Jadi ini kaki kita sangat penting, demikian ya. Ya, tetapi kalau umpama kaki kita juga pergunakan untuk salah, misalnya untuk menendang orang, misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini kalau memang umpama kita juga terbukti bersalah, maka juga kita dituntut secara hukum begitu ya. Jadi kita juga akan bisa diproses secara hukum dan bisa dipenjarakan. Jadi ini yang kita tidak kendaki Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahwa di kaki ini perlu kita kendalikan karena ada indria di kaki kita. Demikian ya, jangan sampai membuat bermasalah bagi diri kita dan membuat susah diri kita. Nah, yang ketiga ini adalah garbhenindriya. Garbhenindriya ini adalah indria yang ada pada perut. Nah, di perut kita ini juga Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui ada indria di sini di perut ya. Demikian ya. Jadi inilah makanya Bapak Ibu, karena perut ini merupakan alat pencernaan begitu ya. Pabrik yang ada di tubuh kita, yaitu di perut tempatnya pabrik makanan ini ya. Ini akan dicerna menjadi sari-sari makanan akan disebarkan ke seluruh tubuh begitu ya. Untuk membuat imun tubuh kita kuat, membuat badan kita sehat misalnya ya. Demikian. Tetapi kalau umpamanya perut kita ini Bapak Ibu sekalian isi dengan makanan yang tidak suci begitu ya, makanan yang tidak sehat begitu ya, ini akan membuat gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah tahu ini semua ya, demikian ya, bahwa ada artinya orang yang minum minuman keras itu yang dioplos itu Bapak Ibu sekalian ya, dengan mungkin yaitu misalnya spiritus ya, yang saya dengar itu di TV ya. Begitu juga dioplos dengan misalnya obat nyamuk begitu ya. Nah ini bukan cuma sekedar membuat gangguan bagi tubuh kita, tapi ini adalah membuat untuk mati kita, meninggal begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini fatal sekali akibatnya, karena dalam minuman itu sudah ada unsur racunnya begitu ya, ditambah racun nyamuk lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu maka orang itu langsung meninggal begitu karena minuman begitu ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dioplos dengan spiritus ini ya. Nah, ini sudah alkohol tinggi Bapak Ibu sekalian, minuman ini ditambah lagi alkohol yang 100% itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang akan membuat putus semua saraf-saraf dalam tubuh kita, demikian ya. Jadi demikian. Nah, inilah yang membuat orang meninggal, dan perlu kita ketahui bahwa kalau meninggal karena minuman keras ini Bapak Ibu, berarti kita memang itu ya sengaja kita membuat diri kita mati begitu ya, bunuh diri ya, demikian ya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu kalau orang bunuh diri itu nanti rohnya itu di Asurya Loka begitu ya, di alam kegelapan ya, disebutkan itu di dalam kitab suci Weda 1000 tahun di alam kegelapan begitu ya. Jadi kita tidak melihat terang sama sekali di sana, gelap gulita ya, 1000 tahun ini Bapak Ibu roh kita ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam keyakinan kita ini, kalau umpama tubuh kita dalam merupakan sinar yang terkecil begitu ya, dari sinar yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, kita berusaha ini di dalam hidup ini bagaimana caranya sinar yang terkecil ini bisa bersatu kepada sinar yang maha besar begitu, Tuhan yang maha kuasa, demikian ya. Demikian tujuan kita Bapak Ibu, bukan kita mencari kegelapan ya di Asurya Loka nanti roh kita, demikian ya. Nah, itulah kita hindari Bapak Ibu sekalian. Di samping itu ya, kalau minum minuman sampai mabuk inilah yang dilarang oleh memang betul-betul agama begitu ya. Tetapi kalau orang minum itu kan mungkin sedikit itu untuk kesehatan katanya ya, terserah saja, demikian ya.
Tetapi yang minuman ini yang membuat mabuk apalagi sampai meninggal, ini yang sangat fatal Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Ya, demikianlah yang perlu kita ketahui, karena disebutkan oleh dokter kalau kita minum itu selalu sampai mabuk, itu akan memutuskan saraf-saraf halus di dalam otak kita, tubuh kita, demikian ya. Jadi kalau saraf halus ini sudah putus Bapak Ibu sekalian, kita tidak kuat mikir lagi, begitu ya. Jadi demikian. Kalau kita ada masalah begitu ya, jadi kita selalu lari ke minuman begitu ya. Akhirnya masalah kita tidak pernah selesai begitu ya di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang perlu kita hindari sampai kita mabuk-mabukan dalam kita minum begitu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau umpamanya katanya minum sedikit untuk kesehatan, ya terserah saja, demikian ya. Ya saya juga tidak peminum, demikian ya. Demikian selaku contoh Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita berikan, artinya perut kita ini makanan yang sehat begitu ya, untuk mendukung kesehatan badan kita ya, supaya kita hidup ini artinya tentu semua orang begitu menginginkan supaya selalu dirinya sehat begitu ya. Jangan membuat diri kita sakit begitu ya. Buatlah diri kita supaya selalu sehat. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya itu garbendria, indria yang ada pada perut. Dan yang kedua contohnya, karena perut ini adalah tempat artinya makanan begitu ya. Jadi misalnya kalau umpamanya ya misalnya ada orang begitu ya yang mungkin sudah kenyang langsung lagi makan begitu ya, banyak lagi camilan begitu ya, lama-lama akan menimbulkan obesitas begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak terkendali lagi badannya karena gemuk begitu ya. Dan ini akan membuat jantungnya akan terdesak, dia akan susah bernapas begitu Bapak Ibu sekalian lama-kelamaan ya. Jadi demikian ya, karena apa ya, daging ini akan mendesak jantung begitu ya, sehingga jantung itu susah untuk membuat kita bernapas. Jadi demikian selaku contoh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau umpamanya kita makan, diukurlah makanan begitu ya. Jangan kita makan berlebihan yang membuat badan kita tidak sehat. Demikian ya. Jadi itulah yang disebut garbendria. Dan yang keempat yaitu upasta indria ya. Upasta indria ini adalah indria pada kelamin. Demikian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di kelamin kita ini juga ada indria begitu ya. Jadi yang membuat mungkin kita ingin ini, ingin itu begitu, demikian ya. Nah, tetapi kalau umpamanya indria di kelamin kita ini kita harus betul-betul dapat kenalikan Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jangan kita sampai umpamanya berhubungan kepada sembarangan orang begitu ya. Karena ya apalagi umpamanya anak-anak muda kita begitu ya, kita harus betul-betul, orang tua juga peduli, kita harus mengontrol ya. Demikian, karena biasanya anak muda adalah sifat ingin tahu begitu ya. Nah, sehingga akan membuat hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Karena sekarang ini disebutkan oleh dokter ini sudah banyak sekali tersebar penyakit HIV begitu ya di seluruh Indonesia ini. Yang di masing-masing daerah sudah banyak ini penyakit HIV tersebar begitu ya. Nah, inilah kita hindari Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan nanti kita menguluri indria yang ada di alat vital kita begitu ya. Jadi kita harus kendalikan, jangan sampai membuat masalah bagi tubuh kita gitu ya. Apalagi penyakit HIV ini disebutkan tidak ada obatnya ya. Jadi kalau umpama kita kena penyakit HIV ya, artinya yaitu kekebalan tubuh ini akan terus menurun begitu ya. Dan badan kita semakin kurus. Begitu juga nanti akan berakhir dengan kematian disebutkan oleh dokter ya, demikian ya. Karena tidak ada obatnya ini penyakit HIV begitu disebutkan. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, mari betul-betul ya kita sadari ini bahwa ya di dalam kelamin kita juga ada indria yang perlu kita kendalikan, demikian ya. Dan yang kelima adalah yaitu payu indria begitu ya. Payu indria ini adalah indria yang ada pada anus kita. Ya, yang ada pada anus kita.
Jadi di anus kita ini juga ada indria Bapak Ibu sekalian ya. Olehnya itu anus kita ini perlu jaga baik-baik ya. Karena di sini tempat kita membuang kekotoran Bapak Ibu ya, begitu ya, buang air besar ini Bapak Ibu sekalian. Ya ini kalau ini anus kita bermasalah nanti, nah inilah yang kan artinya membuat gangguan kesehatan bagi tubuh kita begitu ya. Ya kita mau buang kemana lagi ya, kalau umpamanya anus kita sudah rusak begitu contohnya ya. Nah ini perlu kita jaga Bapak Ibu sekalian, karena yang saya dengar ini ada mungkin pernah di media saya dengar ya, begitu media televisi ya. Jadi ada mungkin persoalan ya tentang hukum ini melakukan sodomi begitu ya kepada ya orang begitu ya. Nah ini kalau umpamanya sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita perlu jaga, bahwa anus kita adalah merupakan suatu alat yang sangat penting ya bagi tubuh kita untuk membuang kekotoran ya. Kalau sudah anus ini nanti rusak, kita tidak bisa membuang kekotoran kemana begitu ya. Olehnya itu jaga anus kita dengan baik sebaik-baiknya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, bahwa di anus kita juga ada indria. Jadi demikian saja, yaitu tentang panca bodindria dan panca karmendria yang kita perlu artinya ketahui dan perlu kita waspadai dan perlu kita kendalikan begitu ya. Jangan sampai membuat diri kita akan susah dan menderita dalam kehidupan ini begitu ya. Jadi demikian, buatlah diri kita ini akan menjadi sehat begitu ya. Jangan membuat diri kita menjadi sakit begitu contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya selaku manusia biasa, saya tidak luput dengan kesempurnaan begitu ya. Kalau umpamanya ada yang belum sempurna, tolong disempurnakan. Kurang lebih sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.